Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, untuk menyelesaikan pasangkan kabel LAN dari mikrotik ke laptop pada interface 2 mikrotik. Selanjutnya, jalankan aplikasi Winbox. Nah, di sini akan terbaca langsung mikrotik yang tersambung. Kita connect. Oke, ini sudah terpassword. Nah, sebelum melakukan konfigurasi, sebaiknya mikrotik dilakukan reset terlebih dahulu supaya tidak double konfigurasi dengan konfigurasi yang sebelumnya. Setelah kita reset, kita tunggu mikrotik akan melakukan restart. Setelah restart nanti baru kita lanjut. Ini udah putus. Kita cancel, kita connect ulang. User bawaannya itu admin, passwordnya dikosongkan saja. Nah, di sini diminta password karena kita sudah update ke mikrotik terbaru, maka gunakan saja password UKK, confirmnya juga UKK. Kita ceng. Untuk langkah awal, kita koneksikan ke internet terlebih dahulu dengan pada konfigurasi DHCP client Ether 1 tersambung ke internet. Nah, di sini sudah dapat IP-nya. Kemudian kita tes melalui terminal. Di sini diminta user sama password karena tadi sudah kita ganti password. Kita isi admin, passwordnya UKK. Kita lakukan ping untuk menguji koneksi. Oke, di situ sudah muncul time-nya di depan menunjukkan sudah terkoneksi. Untuk memutuskan tekan Ctrl C. Tahap awal kita lakukan konfigurasi penambahan VLAN. VLAN ini kita pasangkan nanti pada interface 2 yang akan kita sambungkan ke mikrotik kedua. Untuk VLAN ID-nya disesuaikan berdasarkan soal UKK. Paket pertama. Kita tambahkan lagi VLAN-nya. Kita kasih nama lab jaringan dengan VLAN ID-nya 20. Jadi untuk VLAN ID ini tidak boleh salah karena nanti akan berpengaruh pada saat kita menyambungkan ke router yang kedua. Oke, pengaturan VLAN selesai. Sekarang kita berikan alamat IP-nya. Untuk IP-nya kita berikan ke arah VLAN. Jadi tidak kita berikan di interface 2 karena dua-duanya VLAN berjalan pada interface 2. Untuk pengaturan IP sendiri itu disesuaikan dengan yang ada di soal. Nah, dua-dua interface VLAN-nya sudah kita berikan IP. Selanjutnya kita konfigurasi wireless untuk sinyal hotspot nantinya. Untuk nama SSID-nya atau nama sinyalnya nanti disesuaikan dengan nama dari setiap peserta UKK. Jadi namanya yang ditaruh di situ. Kita apply-kan, kita oke-kan. Nah, di sini posisi WLAN masih mati, maka kita centeng supaya dia aktif kembali. Sekarang kita berikan lagi alamat IP untuk wireless. Jangan lupa pemberian IP nanti pada interface-nya kita pilih WLAN 1 pada interface. Oke, pemberian IP selesai. Tahap selanjutnya kita akan melakukan setup hotspot. Kalau terklik ke bagian lain, maka mundurkan ke bagian awal di posisi menu server. Interface-nya WLAN sesuai untuk Wi-Fi-nya. Selanjutnya tinggal kita next saja, karena IP-nya langsung diberikan sesuai dengan alamat yang kita berikan tadi.
Itu sertifikatnya dinonkan aja. Nah, di DNS name di sini yang perlu kita berikan, kita bisa berikan saja ukk.com. Untuk username dan passwordnya itu ditentukan sesuai dengan yang di soal. Oke, konfigurasi WLAN selesai. Kemudian kita berikan IP otomatis untuk yang VLAN tadi, untuk lab admin sama lab jaringan. Kita belum buatkan IP otomatis atau DHCP servernya, nanti supaya siapa yang terkoneksi ke VLAN itu dapat IP secara otomatis. Kita setup, yap, kita pilih interface-nya sesuai dengan interface VLAN tadi. Oke, pemberian DHCP server selesai. Sekarang kita buka akses ke internet pada menu firewall, supaya nanti VLAN-nya bisa tersambung ke internet. Jadi siapa yang tersambung ke VLAN, bisa langsung tersambung ke internet di menu firewall. IP-nya disesuaikan dengan yang soal tadi. Di sini kita gunakan IP paling kecil 10.0/ supaya dia ini adalah net ID-nya. Nanti akan semua yang di bawah IP tersebut akan tersambung ke internet. Ini kita komen supaya nanti kita tahu ini koneksi yang mana. Untuk komen tidak wajib, cuma di sini untuk mempermudah kita dalam menandai pengaturannya itu ditujukan ke interface yang mana. Oke, ini satu lagi untuk VLAN yang lab jaringan. Nah, pemberian akses internet untuk dua VLAN kita sudah selesai. Sekarang kita akan menguji koneksi hotspot. Kita menggunakan Android di sini. Pertama kita sambungkan dulu ke WiFi sesuai dengan nama yang kita setting pada VLAN 1 tadi. Namanya nama peserta UKK kita sambungkan. Nah, kita tunggu sebentar, nanti kita akan diarahkan ke halaman login. Yap, ini adalah halaman login, berarti menunjukkan hotspotnya sudah berjalan. Sekarang kita isikan username dan password sesuai dengan yang diarahkan di soal tadi. Itu username tamu, passwordnya guest. Coba. Yes, mohon maaf, ini ada kesalahan pengetikan. Error. Oke, kita ulang lagi, kita isi passwordnya. Oke, berhasil. Ini menunjukkan bahwa konfigurasi hotspot kita berjalan dengan baik dan loginnya pun sudah sesuai dengan yang diberikan soal. Kita coba akses ke aplikasi YouTube untuk melihat apakah sudah berjalan. Kalau memang sudah bisa dibuka, berarti internet pun sudah tersambung dengan baik. Oke, baik. Kita terkoneksi. Berarti pengaturan hotspot sudah berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita pindahkan kabel dari laptop kita pada interface 2 di MikroTik 1 menuju ke interface 1 pada MikroTik 2. Untuk laptop kita sambungkan ke interface 5 agar nanti tidak terganggu. Karena kita akan melakukan pengaturan di interface 2 dan 3 untuk menguji VLAN yang kita atur pada MikroTik pertama tadi. Apakah sudah berjalan atau tidak.
Oke, seperti biasa kita buka Winbox, kita akses ke mikrotik kedua. Sebelum konfigurasi seperti biasa lakukan reset terlebih dahulu agar tidak terjadi double konfigurasi. Nah, ingat ini yang kita konfigurasi adalah mikrotik kedua. Di mana mikrotik kedua ini berfungsi sebagai pemanggil konfigurasi VLAN dari mikrotik pertama. Kita tunggu sampai dia muncul di bagian naik board kita untuk bisa kita lakukan konfigurasi. Oke, user bawaannya kosong, passwordnya admin. Nah, untuk yang baru nanti bisa diisikan saja UKK, passwordnya, konfirmasi passwordnya juga UKK. Nah, pertama kita pilih di bagian bridge. Jadi di sini kita akan memanggilkan untuk, nah jangan lupa mengaktifkan VLAN filtering. Nanti di sinilah nanti akan menjadi pemanggil VLAN-nya. Oke, yang pertama interface-nya kita bridge, berarti kita akan menggunakan interface 1, interface 2 dan 3. Jadi kita tambahkan. Nah, oke, untuk yang interface 2 kita aktifkan VLAN-nya, VLAN ID-nya sesuai dengan yang kita setting di sana. Kemudian kita tambah interface 3. Oke. 20. Oke. Nah, berarti konfigurasinya selesai. Sekarang kita tentukan mana yang sumber koneksinya. Jadi di tagged itu sebagai sumber koneksi interface 1, untaggednya di interface 2, kemudian di VLAN ID 20 juga sama konsepnya, ether 1 untuk yang tersambung ke switch 1, ini ether 3. Nah, berarti ini sudah selesai. Kita masuk ke tahap uji coba. Jadi pertama kita pindahkan ke interface 2 dulu untuk menjalankan VLAN ID 10. Kita pindahkan dari mikrotik 2 itu interface-nya ke laptop. Nah, kita lihat konfigurasi IP-nya apakah dapat IP sesuai dengan, maaf ini koneksinya terputus dengan mikrotik karena kita cabut kabel tadi. Nah, kita tengok dapat IP-nya. Oke, dapat IP dengan ujungnya 10.2. Itu menunjukkan berarti pengaturan untuk VLAN ID 10. Maka berarti VLAN-nya sudah berjalan. Sekarang kita coba pindahkan lagi ke interface yang menjalankan VLAN ID 20. Apakah nanti IP-nya dapat sesuai dengan konfigurasi? Baik, sekarang kita pindahkan ke interface 3. Ini menjalankan VLAN ID 20. Seharusnya dia bisa menjalankan dengan IP yang berbeda. Oke, di sini sudah hilang. Kita tengok ini lagi request. Baik. Nah, sekarang dapat IP otomatis dengan ujungnya 20.3. Itu menunjukkan bahwa konfigurasi untuk interface 2 berjalan dengan konfigurasi untuk VLAN ID 20 berjalan dengan baik. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.